Ada soal limit X mendekati tak hingga bentuk fungsinya seperti ini. Akar dari X kuadrat min 3X plus 4 dikurang akar dari X kuadrat plus 2X min 4. Nah, untuk kerjain soal limit model kayak gini, tentunya limit tak hingga ya. I mean, X mendekati tak hingga, of course. Biasanya ada beberapa guru yang langsung ngebekalin rumusnya ya. Kalau ada bentuk limit X mendekati tak hingga, gue tulisin dulu di sini limit X mendekati tak hingga. Ya, bentuk fungsinya itu adalah akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Terus kemudian diapain? Dikurang di sini ya, bukan ditambah. Ingat, dikurang ya. Dikurang akar PX kuadrat ditambah QX. Kemudian ditambah R ya. Nah, jangan lupa nih kalau misalkan A sama dengan P, in term of A sama dengan P, itu langsung aja hasil limitnya itu bakal jadi sama dengan B min Q ya per 2 akar A gitu ya. 2 akar A atau 2 akar P ya enggak? Pakai cara seperti ini juga boleh ya. Jadi B-nya berapa di sini? B-nya sama dengan negatif 3. Tulis saja negatif 3. Dikurang Q-nya berapa? Dikurang Q-nya itu adalah 2. Jadi di sini dikurang 2. Ya enggak? Per 2 akar A. Akar A. A-nya berapa? 1 ya. Sebenarnya 2 akar P juga bisa. Ini ya. Sama dengan 1. Ya udah sama dengan akar 1. Jadi negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 5. Di sini 2 dikali akar 1 sama dengan 2. So the final answer is negatif 5 per 2. Oke. Nah, kalau boleh pakai rumus kayak gitu, cuman balik lagi ya. Kalau kita diminta untuk mencari limitnya secara manual dengan melakukan manipulasi aljabar, cara berpikirnya seperti apa? Let's see. Limit X mendekati tak hingga, ya fungsinya harus kutulis lagi, no problem. Ya, kita punya akar dari X kuadrat dikurang 3X plus 4, dikurang akar, ya akar berapa nih? X kuadrat ditambah 2X min 4 gitu ya. Nah, ini bakal jadi sama dengan berapa? Ya, karena nggak muat, gue tulis sama dengannya agak di sini ya. Oke, sama dengannya di sini ya. So, it's actually here. Alright. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya kita tinggal kalikan aja konjugatnya. Ya nggak? Konjugatnya apa? Ya, konjugatnya si fungsinya ini ya. Konjugat dari fungsinya ini itu adalah, kita tinggal ubah aja yang negatifnya, di tengah-tengah ini, negatif ini, jadi positif. Kayak gitu ya. Ya udah kita tinggal ganti di sini gue copy aja ya, malas nulis. Alright, finally easy ya. Nah, ini kita per ya, tapi jangan lupa karena conjugate ini tandanya harus beda gitu ya. Oke. Nah, oke kita lihat lagi. Jadinya kita punya limit X mendekati tak hingga. Ya, balik lagi ingat nih ya, bentuk A dikurang B, kita dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Karena ini dikuadratin, akarnya lepas. So, kita bikin di sini adalah X kuadrat min 3X ditambah 4, oke, dikurang dari X kuadrat plus 2X min 4. Oke. Nah, bawahnya itu jadi ini. Dia ya, akar dari X kuadrat min 3X plus 4 ya, ditambah X kuadrat plus 2X min 4 ya. Jangan lupa ini masih ada di dalam akar. Kayak gini ya bentukannya. Oke. Alright. Seperti biasa, ini ya, kanan kirinya kita kalikan sama 1 per kalau di sini pangkat tertingginya bukan X kuadrat karena X kuadrat itu udah di cancel ya. X kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan 0. So there's no any of those X squared di sini ya. Oke. So basically di bagian pembilangnya di sini kurungnya kita bisa lepas ya. Nah, di sini kalau dilepas nggak masalah kurungnya ya. There's no any problem with that. Nah, kalau yang di sini kita harus concern nih sama tanda negatif yang ada di depannya ya, tanda minus yang ada di depannya. Jadi ketika dia kurungnya dibuka, yang tadi X kuadrat berubah jadi min X kuadrat, yang tadinya plus ini berubah jadi min lagi 2X, yang tadinya negatif 4 jadi plus 4 gitu ya. Nah ini X kuadrat dikurang X kuadrat ya, itu sama dengan 0 ya. Kita bisa cancel. Oke, jadi sebenarnya bentuknya di sini jadi limit X mendekati tak hingga ya. Dari negatif 3X min 2X. So it's actually negatif 5X gitu ya. Ditambah berapa nih? Ditambah 8, oke? Per berapa nih? Ya, pernya sama ya, penyebutnya sama. Kita tulis lagi, kita tulis ulang di sini. Jadi akar dari X kuadrat min 3X ditambah 4 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 2X min 4 ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, udah selanjutnya tinggal kalikan aja ya. Ingat pangkat tertinggi di sini yang pembilangnya itu kan pangkat tertingginya adalah X pangkat 1 ya nggak? Di bawah juga nih pangkat tertingginya itu adalah akar X kuadrat alias X pangkat 1 gitu ya. So, mereka sama. Oke, jadi kita kalikan aja di sini dikali 1 per X per 1 per X. Kayak gitu, boleh-boleh aja ya kak. So, ini jadi sama dengan apa? Ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga ya. Pembilangnya jadi negatif
5x per x ya. So it's actually negatif 5 ditambah 8 per x kayak gitu ya. Gua tulisin kecil sekali di sini. Oke. Selanjutnya sekarang kita fokus ke penyebutnya. Ingat, ini kan kita kaliin sama 1 per x ya nggak? 1 per x itu karena kita ngomongin konsep dalam akar, jadi x-nya kita bisa ganti jadi akar x kuadrat. Oke. So, hasilnya di sini kita punya akar dari x kuadrat per x kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 3x per x kuadrat. Itu berarti di sini adalah 3 per x ditambah 4 per x kuadrat. Kemudian ditambah bentuk akar yang ada di sebelah kanannya jadi 1 juga ya, ditambah 2 per x gitu ya, dikurang 4 per x kuadrat kayak gitu ya. Nah, sampai di sini kita udah bisa langsung tuh apply teorema dari limit hingga itu sendiri ya. Kita punya negatif 5. Ingat limit konstan itu adalah hasil konstantanya yaitu negatif 5 itu sendiri ya. Kemudian ditambah. Nah, ingat nih, pembilangnya itu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah x pangkat 0, sementara penyebutnya adalah x pangkat 1, penyebutnya lebih gede, artinya dia sama dengan 0, ya enggak? Sama deh, bawahnya gimana nih? Akar yang sebelah kiri kita punya 1 dikurang 0 ditambah 0, kemudian akar yang di sebelah kanan ya ditambah akar dari 1 ditambah 0 dikurang 0, ya enggak? Jadi negatif 5 tambah 0 itu sama dengan negatif 5, sementara yang bawah akar 1 ditambah akar 1, artinya 1 tambah 1, ya sama dengan 2, belum berubah dari zaman dulu gua kecil, ya kan? Jadi negatif 5 per 2, jawabannya sama ya. Oke, semoga paham. Selamat belajar, jangan lupa subscribe. Oke, thank you.